Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah la nabiyya ba'da sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa mencari ilmu di masjid ini. Mudah-mudahan nikmat Allah yang besar ini bisa mencari ilmu, bisa mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan tidak dicabut oleh Allah sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama mudah-mudahan pengajian yang kita selenggarakan ini termasuk bagian dari menghidupkan syariah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu syariat, ilmu yang fungsinya adalah mengatur ibadahnya jasad. Dan yang kedua adalah ilmu hakikoh, ilmu yang mengatur ibadahnya roh. Jika jasad kita ini beribadah, maka roh kita juga harus beribadah. Itulah yang dimaksud udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jasadmu, rohmu, rasamu, hidupmu semuanya harus berserah diri kepada Allah. Orang yang bisa begini ini dinamakan insan kamil atau manusia yang sempurna, atau dalam bahasa tasawuf dinamakan rijalullah, laki-lakinya Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok rijalullah. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'i wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina wa abaina wa umatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina, khususan abawai man fi hadal majlis al-ahya'i min wal awad wa li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa akrahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanina musannif hadal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa jami' masyayikhim wa man syarwa
Imam Syarqawi wa jami' walidayhima wa jami' masyayikhima wa jami' ahbabihima wa jami' alladhina yaqra'u kitabahuma min awali tasnifi la masya'ahumullah rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirahum sya'ulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ila arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa ihalina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' mardona sanila jamil ladzina yunfikuna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi hadzal majlis jazakumullahu jazaan badalan hasana wa li sifaihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum sya'alillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakatihi fid dharain amin. Idza aradta ayyaftakhalaka babar roja'i fashhad ma minhu ilaika wa idza aradta ayyaftakhalaka babal khawfi fashhad ma minka ilaik atau fashhad fashhad atau fa'ashhad, tapi sebaiknya itu fashhad aja, tidak usah pakai fa'ashhad. Idza aradta, ketika engkau menginginkan ayaftaka, agar dibuka laka untukmu, menginginkan babar roja, akan pintu harapan, fasa, maka saksikanlah atau pandanglah di dalam mata hatimu ma akan sesuatu minhu yang tetap dari Allah ilaika kepadamu,
Wa idza arata, dan ketika menginginkan siapa engkau ayaftaka, agar membuka siapa Allah laka kepadamu, babal khaufi, akan pintu khauf, pintu rasa takut kepada Allah, fasyad, maka saksikanlah, ma akan sesuatu, minka darimu, ilahi, menuju kepada Allah. Idza aratta ayaftaka, ketika menginginkan ayaftaka, agar membuka siapa Allah, Allah laka kepadamu, babar rojai, akan pintu harapan, fi, di dalamnya Allah, fasyad, maka saksikanlah atau pandanglah, aistahdzir, artinya hadirkanlah, fi nafsika, di dalam dirimu atau hatimu, ma akan sesuatu, huwa yang bermula Allah, itu wasilun, dat yang memberikan, minhu, ma akan sesuatu, huwa yang bermula Allah, itu wasilun, dat yang menghantarkan, minhu darinya Allah, minhu darinya mah, ilaika kepadamu, min jalbil manafi, dari menarik beberapa kemanfaatan, wafta'il madhari, dan menangkal beberapa bahaya, min khini kaunika, dari masa keberadaanmu, itu fi batni ummika, mulai dari di dalam perut ibumu, ila waqtil ladzi anta fi, sampai waktu yang kau berada di dalamnya. Jadi kalau kamu menginginkan Allah membuka pintu harapan, harapan itu seseorang berharap terhadap rahmatnya Allah, karena rahmatnya Allah itu membalap murkanya Allah. Seandainya rahmatnya Allah itu tidak membalap murkanya Allah, maka manusia semuanya akan masuk neraka. Karena kasih sayangnya Allah, amal-amal kita ini sebenarnya ada amal yang baik, ada amal yang enggak baik. Amal kita ini ya campur-campur. Tapi Allah nanti membeli amal kita itu, membelinya dengan borongan, dengan rahmatnya. Ibaratnya kedelai dijual atau padi, beras dijual, di dalam padi itu sebenarnya ada, mungkin ada, masih ada kulit padinya, mungkin masih ada dedeknya, mungkin masih ada pasir di situ. Tapi karena dijualnya borongan, karungan, maka pasir, kulit padinya, dedeknya ikut kebeli, walaupun sebenarnya itu nggak kita beli. Nah, Allah nanti membeli amal kita itu secara borongan. Kalau dilihat itu amal kebaikan, walaupun campur amal kejelekan, kejelekannya takut ikut ke bawah. Jadi Allah membeli amal itu dengan borongan. Kalau kita pengen dibuka oleh Allah pintu harapan kita kepada Allah, besarnya harapan kita, walaupun kita ini terjerumus dalam dosa, tapi tetap bangkit. Dosa kita ngerti berlimpah-limpah, tapi tetap kita bisa bangkit, maka lihatlah pintu rojaknya Allah. Lihatlah di dalam hatimu, ma huwa wasilun minhu ilaika. Lihatlah apa yang datang kepada Allah. Lihatlah apa yang datangnya dari Allah untuk dirimu. Min jalbil manafi, dari menangkal beberapa kemanfaatan, dari menarik beberapa kemanfaatan, dan menangkal beberapa bahaya, mulai kita dari perut ibu sampai sekarang ini. Berapa banyak jasanya Allah.
Ketika kita masih berupa sperma, berubah jadi daging, daging jadi roh, ditiup, daging ditiup roh, ditentukan kederajatannya. Allah terus memberikan manfaat terhadap bayi yang ada di dalam janin, di dalam kandungan ibu tersebut. Padahal Allah ngerti, itu nanti kalau lahir di dunia, ini gak ngakui Allah sebagai Tuhan. Tapi Allah tetap menjadikan bayi itu disempurnakan. Padahal Allah ngerti nanti gak ibadah. Padahal Allah ngerti nanti orang ini di dunia gak ngaji, bahkan ngalang-ngalangi orang ngaji, bisa jadi. Allah ngerti bayi ini nanti kalau lahir di dunia gak ngakui Allah sebagai Tuhan. Dan ketika terlahir benar kayak begitu. Kalau Allah mau, sudahlah, ketika dijanin gak usah dibisikin hidup. Tapi karena kasih sayangnya Allah, bahwa Allah itu punya nama An-Nafi, zat yang maha memberi manfaat, nama itu dipraktekkan oleh Allah melalui kasih sayangnya Allah. Ketika terlahir, jasa Allah dari kandungan aja sudah gak bisa kita hitung. Mata melihat diberi gratis, telinga mendengar diberi gratis, nafas gratis, semuanya serba gratis. Hanya disuruh ngakui, saya loh Tuhanmu, sembahlah minimalnya sehari semalam 5 kali. Hanya suruh itu aja ngakui. Itu pun ternyata kita mengkhianati terhadap Allah. Nikmat kesehatan ternyata bukan kita buat untuk taat, tapi malah dibuat maksiat. Dan ketika Allah berbuat baik, didurhakai sama hambanya, Allah nggak langsung hukum kepada hambanya itu. Berapa banyak mata kita maksiat, berapa banyak telinga kita maksiat, berapa banyak organ tubuh kita ini, anggota badan kita ini kita buat melangkah ke sesuatu yang gak diridhoi oleh Allah. Tapi Allah gak mencabut nikmat-nikmat yang diberikan itu. Oleh Allah diberikan penantian sampai roh berada di tenggorokan atau yughurghir, atau masa kritis, masa sakaratul maut. Kalau sudah masa sakaratul maut itu kita tobat, itu pintunya sudah ditutup. Bayangkan kebaikan Allah yang kayak begitu itu, kita disuruh sholat aja sehari semalam 5 kali, paling orang sholat 5 menit, waktunya sehari semalam itu ya 24 jam, kita sisihkan untuk sholat 25 menit, masih ada waktu berapa? 23 jam, 35 menit selain sholat. Nah, kalau kita sholat itu 5 menit, kalau setahun dihitung ya hanya 7,6 hari, dibulatkan 8 hari. Masa sih setahun nyembah Allah 8 hari aja kok ya gak mau, gak keterlaluan. Dikatakan innahu kana dzaluman jahula, sesungguhnya manusia itu banyak bodohnya, banyak zalimnya. Masa sih membeli nikmat setahun, sholat membeli nikmatnya Allah yang gratis setahun hanya 8 hari aja loh, itu udah bulatan dari 7,6 loh. Itu aja gak mau loh, kan keterlaluan ya. Tapi walaupun gak mau, Allah tetap ngasih kehidupan. Bahkan yang kurang ajar itu loh, oleh Allah malah dikasih hidupnya lebih enak dari yang ibadah kadang. Karena Allah punya sifat Rahman, sifat yang dicurahkan kasih sayangnya kepada hambanya yang mukmin dan yang kafir. Hanya saja kalau orang kafir itu ketika disuruh ibadah kok gak mau ibadah, kok Allah tetap masuk kekayaannya, itu namanya istidraj. Apa istidraj? Oleh Allah dilulu, disuruh ibadah gak mau, yaudahlah sekalian kamu saya kasih rezeki yang banyak biar tambah lupa sama saya, nanti nerakamu semakin dalam. Kayak kita punya anak ngeyel aja dikasih duit buat sakunya, uang sakunya 10.000 ngeyel, mintanya 50, ya dikasih, tapi kan jengkel orang tuanya.
Udah nggak usah pulang, habis-habisin sekalian. Artinya bagaimana? Artinya kenikmatan yang diberikan oleh orang-orang non-muslim atau orang-orang yang nggak beriman atau orang Islam tapi mengkufuri nikmat Allah yang begitu itu namanya istidraj. Oleh Allah sekalian dikasih nikmat-nikmat itu dia biar lupa kepada Allah. Ingat dunia yang terus menerus. Kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mengulur mereka dari mana saja mereka enggak ngerti. Apa puncaknya orang yang istidraj itu? Nanti pada puncaknya dia akan diberikan petaka yang dia tidak bisa memprediksi datangnya. Azab yang datangnya tiba-tiba. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Qarun, azabnya tiba-tiba ditenggelamkan di dalam tanah. Sebagaimana Fir'aun, azabnya tiba-tiba dia merasa bisa membunuh Fir'aun, tiba-tiba tenggelam di laut. Merasa bisa membunuh Musa. Oleh karena itulah kita jangan silau apabila ada orang ahli ibadah lantas oleh Allah kok rezekinya tetap lancar, kok tetap kaya. Itu maksudnya oleh Allah dikasih kesenangan biar tambah lupa Allah. Nah, nanti hukumannya berat. Kadang-kadang kan kita begitu kan, itu ya gak sholat aja hidupnya enak. Loh saya sholat ya begini, kok melarat aja. Ya alhamdulillah, jadi orang melarat juga alhamdulillah. Kenapa? Karena diserupakan para nabi. Nabi itu kaya apa melarat ya? Nabi itu yang melarat, dapurnya pernah gak ngebul 3 hari. Rasulullah sholat pernah perutnya itu diganjal pakai batu. Rasulullah pernah tidur itu alasnya ya itu belaranya kurma itu. Pada seorang terhormat. Tapi ternyata yang begitu itu Allah nggak langsung ngadab ya. Kita sudah dikasih nikmat, kita mengkhianati Allah. Istilahnya kita dikasih senjata suruh perang, malah merangi yang ngasih senjata itu. Ini kasih senjata kamu perang, malah merangi, malah mengkhianati. Tapi Allah walaupun begitu tidak hukum kita. Kalau kita mau taubat, Allah nerima. Kurang baik apa Allah kira-kira? Itu kita durhaka, kita bertobat, Allah nerima tobatnya. Itu yang dimaksud rahmatnya Allah itu membalap murkanya. Maka timbul harapan. Karena dosa kayak apa itu pasti diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Dosa syirik yang gak diampuni itu maksudnya ketika dia mati masih dalam kondisi syirik, maka dosa itu gak diampuni. Tapi kalau sebelum mati dia tobat dari kesyirikan itu, ya maka terampuni. Lihatlah Allah, olehnya menarik beberapa kemanfaatan. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, organ tubuh bisa stabil. Kita rezekinya tetap dikasih lancar oleh Allah walaupun kita durhaka sama Allah. Lain kalau selain Allah, kalau selain Allah kok berbuat, kok kita pernah derma kepada dia, pernah berbuat baik sama dia, suatu saat dia mengkhianati kita udah jengkel, mungkin ditarik apa yang kita berikan. Nah Allah enggak, mata kita itu asalnya buta loh, oleh Allah diberi bisa melihat loh, tapi Allah enggak narik dikembalikan menjadi buta. Telinga kita itu asalnya tuli, dikasih pendengaran oleh Allah, ketika pendengarannya kuping kita ini dibuat yang sesuatu yang dilarang oleh Allah enggak dicabut, dikasih penantian. Lihatlah jasanya Allah mulai kita dari perut ibu sampai sekarang ini berapa banyaknya. Padahal kita sudah berkali-kali mendurhakai Allah. Fa idza syahida dzalika, kalau kamu menyaksikan hal tersebut wala balik kalau roja, maka
yang menang atasmu adalah kondisi harapan kepada Allah. Intinya kalau orang itu pengen mengharapkan rahmatnya Allah, maka lihatlah jasanya Allah kepada kita ini. Betapa banyaknya, tanpa minta pengembalian, tanpa minta balas budi. Itu Allah. Jadi kalau kita sholat, kita puasa, kita ngaji, ini manfaatnya bukan menguntungkan Allah, karena Allah itu sudah segala maha. Yang namanya maha itu sudah nggak pengen dimanfaati oleh hambanya. Artinya kalau kita sholat, kita ngaji, kita zikir, kita sadar diri, itu maksudnya ya untuk diri kita sendiri. Jadi kalau Allah itu nyuruh kita taat kepada Allah, Allah itu kasihan sama kita. Takutnya nanti kalau sudah pindah alam, takutnya bukan di surga tapi di neraka. Kasihan, kamu sholatlah. Karena mbahmu itu dulu ahli surga, Mbah Adam itu dari surga. Kamu itu di dunia dihukum. Mbahmu itu dihukum, kita turunannya orang hukuman. Makanya dunia si jenul mukmin, dunia itu penjaranya orang mukmin. Oleh Allah suruh taat, kasihan, suruh sholat, suruh puasa, suruh zikir, suruh ngaji, supaya nanti bisa kembali kepada asal mula kejadiannya. Dulu asalmu di surga, saya kembalikan di surga, syaratnya taat. Kata Rasulullah, ilaman apa kecuali yang bangkang. Yang bangkang nggak bisa dikembalikan. Maksudnya kan Allah sayang ya. Maksudnya sayang, kuncinya atau mas kawinnya itu, maharnya itu ya sholat itu. Kalau sholat, puasa, amal kebaikan kita lakukan, nanti kita kembali di surga. Karena mbahmu dulu asalnya dari surga, cucunya biar ke surga juga. Bukan menguntungkan Allah. Jadi Allah itu nggak pernah mengambil manfaat taatnya hamba itu. Bahkan didurhakai, Allah tetap baik sama hambanya. Nikmat-nikmatnya nggak dicabut. Kalau kita lihat begitu itu sampai sekarang ini kita masih diberikan kesempurnaan hidup ya begini ini, pasti timbul harapan yang besar kepada Allah. Pasti timbul rasa syukur. Wa adamul ya'si, enggak adanya putus asa. Min rahmati, dari rahmat Allah, dari kasih sayangnya Allah. Allah itu kasih sayang. Diterangkan Allah itu loh, Nabi Ibrahim setiap bertemu orang ahli maksiat, Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah, binasakan orang ahli maksiat itu. Jalan lagi, ketemu orang ahli maksiat, berdoa, ya Allah, binasakan orang ahli maksiat itu. Namanya lidah Nabi, ya dibinasakan oleh Allah. Suatu saat Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, disuruh menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Ketika Nabi Ibrahim diuji begitu itu, Allah berkata, "Hei Ibrahim, kamu kan gak tega kan kalau anakmu disembelih? Kamu menyembelih anakmu gak tega karena anakmu lagi lucu-lucunya, masa remaja, masa yang ya menyenangkan kalau dipandang. Kamu saya suruh beli, kamu kan gak tega. Ketahuilah wahai Ibrahim, ketika engkau melihat orang ahli maksiat lantas kamu berdoa agar ahli maksiat itu saya binasakan, itu sebenarnya ketika saya membinasakan ahli maksiat itu, saya nggak tega, lebih nggak teganya mengalahkan kamu mau nyembelih anakmu, nggak tega. Kasih sayangnya Allah itu mengalahkan orang tua disuruh nyembelih anaknya. Itu kan sudah nggak tega banget. Lah Allah itu membinasakan orang ahli maksiat itu lebih nggak tega daripada orang tua suruh menyembelih anaknya itu. Makanya dikasih penantian. Loh kadang-kala yang ahli durhaka, ahli maksiat itu nggak sadar diri kalau itu dinantikan oleh Allah. Kapan tobatnya orang ini? Semakin maksiat diberi keselamatan malah bangga.
lupa bahwa yang beri keselamatan Allah maksudnya dikasih umur panjang biar ada tobat. Yang kadang-kadang nggak merasa. Nah, apabila orang melakukan maksiat nggak merasa dengan kemaksiatannya, nggak kembali kepada Allah, maka itulah kemaksiatan itu adalah bagian dari istidraj yang diberikan oleh Allah. Dikasih panjang umur, tapi semakin hilang taatnya. Walau ma'al wuku'i fi dzambi, walaupun disertai terjerumus fi dzambi di dalam dosa. Dosa kayak apa itu mesti ada ampunannya. Enggak ada dosa yang enggak diampuni oleh Allah, asal kita itu orang mukmin itu kalau memandang dosa itu laksana gunung yang ada di depan matanya. Kalau enggak cepat tobat, takut gunung itu jatuhin orang tersebut. Orang mukmin itu dosa kecil dianggap sebesar gunung. Takut kejatuhan gunung itu. Tapi kalau orang munafik itu menganggap dosanya kayak lalat yang hinggap di ujung hidungnya. Gampanglah, begini juga beres. Nantilah saya ngaji lalu sudah tua, saya mau tobat sekalian. Kelapa muda kupas-kupasin. Kalau udah tua tinggal batoknya, masih muda puas-puasin. Nanti kalau tua kan tinggal bongkoknya. Katanya begitu. Nanti aja lah kalau udah tua. Nunggu tua memangnya matinya ngerti kalau kita sampai tua. Nanti kalau sudah punya cucu. Memangnya kita ngerti matinya kalau sudah punya cucu. Sekali kita berbuat dosa, segera bertobat, karena Allah mesti ngampuni, karena rahmatnya Allah itu membalas murkanya. Ya, kalau udah hitung-hitungan taat kita sama kita maksiat banyak maksiat ya. Nikmat Allah nggak bisa kebeli. Kalau hitung-hitungan kita sudah dihukum oleh Allah. Tapi enggak, karena kasih sayangnya Allah membalas rahmatnya itu. Wa idza ghalaba 'alaika roja, dan ketika roja harapan terhadap Allah itu mengalahkan atasmu. Wa khifta ayuqi'aka dzalika fi mukhalafati, dan engkau takut engkau terjerumus di dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wa arata yaftahalaka babal khauf, dan kamu kepengin Allah membukakan pintu untuk merasa takut. Liyakfiyaka andalika, supaya Allah mencukupi padamu dari yang demikian itu. Fashad, maka hadirkanlah, istahdir artinya hadirkanlah fi nafsika, di dalam dirimu, mahwa wasilu, sesuatu yang Allah menghantarkan darimu kepada Allah. Maksudnya begini, kalau kita kepengen ada rasa takut kepada Allah, maka lihatlah olehnya Allah memberikan sesuatu kepada kita ini yang tanpa perhitungan, dan lihatlah apa yang kita balas kepada Allah itu. Karena setiap pemberian itu harus diimbangi dengan pembalasan. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazida. Hamdan yuwafi, saya memuji dengan pujian. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazida, yang bisa mengimbangi tambahan nikmatnya Allah. Setiap nikmat itu harus diimbangi. Kalau kita pengen timbul rasa takut, pandanglah olehnya Allah memberikan nikmat kepada kita yang banyak ini, mulai kita dari kandungan sampai sekarang. Kira-kira apa yang sudah kita balas kepada Allah itu? Allah hanya mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Apakah ketika Allah menciptakan itu kita sudah beribadah apa belum? Taat apa tidak? Karena pemberian kalau nggak diimbangi dengan balasan, ya pasti akan terjadi sesuatu. Allah ngasih nikmat, nikmat itu harus dibalas. Padahal Allah hanya meminta balasannya itu taat. Sedangkan kita banyak teledor di dalam ketaatan. Bayangkan aja, siang hari matahari terbit,
Ketika malam hari, ketika matahari menyinari bumi ini, bulan kena sinarnya. Ketika malam hari, bumi balas budi. Sekarang gantian, saya yang nyinari. Bulannya balas budi sama matahari. Kalau kita pengen rasa takut kepada Allah, maka lihatlah banyaknya nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita dan apa yang kita balas kepada Allah itu. Minal mukhalafati, dari beberapa perkara yang menselisih. Kadang-kala kita bukan merasa dikehendaki oleh Allah, tapi merasa Allah akan mengikuti kemauan kita. Kita kadang-kala sudah memprogram hidup kita ngikuti syahwat kita. Padahal Allah sebenarnya memprogram melalui ketentuannya. Kita nggak usah ikut-ikutan. Wal isyan, banyaknya durhaka kepada Allah. Orang dikasih fasilitas kesehatan, zahir, batin, langitnya sebagai atap, buminya untuk berinjak, air minum gratis, mataharinya gratis, bulannya gratis, oksigennya gratis. Nikmat Allah yang besar tuh. Mulai kita dari kandungan sampai sekarang ini loh. Kita angen-angen berapa banyak kita menselisih terhadap ketentuannya Allah. Berapa banyak kita durhaka kepada Allah. Kita aja kalau ngasih seseorang, ketika kita kasih orang itu durhaka terhadap apa yang kita berikan aja, kadang hati kita ngerundel kok. Wasu'il adabi, banyak buruknya etika. Kita tuh sama Allah buruk etikanya. Sering mendahului apa yang diinginkan oleh Allah. Kadang-kadang pengen cepat-cepat. Kita nggak merasa bahwa kita itu seorang hamba. Hamba itu harus pasrah sama majikannya. Berapa banyak kita menentang apa yang telah ditentukan oleh Allah. Baina yadai, di hadapan Allah. Faida syahida dzalika ghalaba alaika halul khauf. Kalau kamu itu menghadirkan dalam hatimu kayak begitu, maka akan nimbul rasa takut kepada Allah. Karena belum bisa balas budi kepada Allah. Nikmatnya Allah yang diberikan pada kita ini, kita belum bisa ngimbangi dengan ketaatan. Padahal setiap nikmat harus dibalas dengan taat. Kadang-kala nikmat yang diberikan kepada Allah dalam sehari ini aja berapa ya, banyaknya ya. Kita keluar dari rumah, memang kita berjalan itu yang gerakan, ya Allah, bisa nyampe kantor, di sana bisa beraktivitas, bisa pulang lagi, itu berapa harganya ya. Nah, kalau Allah mau hukum dalam perjalanan kita ini, memang kita sudah jelek niatnya mau durhaka kepada Allah, bikin lumpuh juga bisa nggak? Bikin lumpuh di perjalanan juga bisa. Bikin tabrakan biar mati, biar gak maksiat lagi juga bisa. Tapi Allah masih memberikan tangguhan. Ayo, mulai pagi sampai sekarang, berapa besarnya nikmat Allah itu? Kira-kira apa yang harus kita balas terhadap baiknya Allah kepada kita dalam sehari semalam ini? Kadang-kadang kita sujud syukur juga enggak, terima kasih juga enggak, malah hatinya merasa kurang aja, nuntut, bukan syukur. Jarang orang, ya Allah, alhamdulillah dalam sehari semalam ini saya masih bisa kumpul anak istri, alhamdulillah istri saya, anak saya yang masih bisa mendapatkan anugerah rezeki darimu. Ya Allah, ini adalah nikmat yang besar yang perlu saya syukuri. Saya masih kurang taat kepadamu ya Allah dibanding besarnya nikmatmu. Biasanya ya Allah kok masih segini aja, kok itu masih bangkrut, kok ini belum berkembang. Masih pengen mengembangkan, lupa besarnya nikmat. Allah bersyukur, alhamdulillah. Hari ini ya inilah ya Allah nikmat yang kau berikan kepadaku yang perlu saya syukuri, dan saya belum bisa syukur yang sebenarnya. Kenyataannya ya jasad kita ini masih banyak maksiatnya ya.
Hati kita masih banyak memandang nikmat itu datangnya dari makhluk, bukan dari manusia. Rohaniah kita juga masih banyak lupa kepada Allah ketika beraktivitas itu. Kalau kita bisa mandang begitu, pasti timbul rasa takut karena belum bisa mengimbangi nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Fatakufa anil mukhalafati, maka engkau bisa tercegah dari melakukan beberapa perkara yang menselisih. Misalkan kita dikasih fasilitas rezeki berlimpah, ketika kita mau maksiat, mikir, ya Allah, kalau saya ini mau berangkat maksiat, jangan-jangan di perjalanan saya mati. Nah, kalau saya mati di perjalanan dalam rangka mengkhianati nikmat yang kau berikan, apa tanggung jawab saja di hadapanmu nanti, ya Allah. Oleh karena itulah nikmat-nikmat yang diberikan pada kita ini senantiasa kita arahkan kepada sesuatu yang berbau ketaatan. Harapannya mudah-mudahan nikmat itu ketika kita nanti misalkan mati dalam maksiat umpamanya, tapi ya jangan, harapannya mudah-mudahan nikmat yang sudah ditasarufkan ke kebaikan itu bisa nolong terhadap kita yang lagi terjerumus tadi. Faraja'u wal khaufu khalani yansa'ani anil musyahadataini. Harapan dan rasa takut kepada Allah. Roja itu mengharap rahmatnya Allah. Kalau khauf itu takut kalau siksanya Allah itu datang tiba-tiba karena kita nggak bisa mensyukuri nikmat. Itu namanya khauf. Dalam hati takut Allah tiba-tiba ngadab tiba-tiba karena kita nggak bisa nyukuri nikmat. Kalau roja berharap terhadap rahmatnya Allah. Kalau melihat baiknya Allah, mulai sekarang banyak maksiat yang saya lakukan, tapi Allah masih penantian. Berarti kalau saya melakukan dosa, asal saya tobat, mesti Allah ngampuni. Namanya roja. Kalau khauf, ya Allah, nikmat-Mu sudah banyak Kau berikan kepadaku, sedangkan saya senantiasa maksiat. Ya Allah, bagaimana kalau saya lagi maksiat, Engkau murka ya Allah. Nah, itu namanya khauf. Yang sa'ani anil musyahadata ini timbul dari dua musyahadah. Penyaksian dalam hati, al-madhkuratani yang disebut keduanya. Wasabahuma bisain alaihi babun mughlaqun. Musuhnya menyerupakan tentang roja dan khauf ini dengan sesuatu yang ada pintunya, yang mana pintu itu terkunci. Ini merupakan namanya majaz isti'arah tahyiliyah. Terbuka itu namanya tarsih, terkunci itu namanya isti'arah. Ini urusannya nanti ilmu balaghah kalau begitu. Ini hanya majaz, bahasa majaz. Seolah-olah roja khauf itu pintu yang terbuka dan pintu yang terkunci. Kesimpulan dari pelajaran ini, kalau kita ingin banyak berharap kepada Allah, lihatlah berapa besarnya nikmat Allah yang diberikan dan berapa kali kita bermaksiat kepada Allah, akan tetapi Allah masih terus mencurahkan nikmatnya kepada kita. Maka akan timbul harapan. Kalau kita ingin rasa takut kepada Allah, lihatlah berapa banyak nikmatnya Allah kepada kita yang diberikan ini. Lantas apa yang kita balas terhadap nikmat itu? Karena setiap segelintir nikmat itu harus dibalas dengan ketaatan. Kalau kita gak membalasnya, takutnya ketika kita belum membalas, Allah ngasih nikmat, takutnya kita diambil nyawanya, pas itu kematian. Akhirnya timbul rasa takut. Ketika kita mau maksiat, hatinya tiba-tiba begini, ya Allah, ini nikmat yang besar. Loh, kalau saya maksiat, takutnya ketika saya maksiat, nyawa saya Engkau ambil ya Allah. Lantas apa yang saya bertanggungjawabkan di hadapan-Mu? Itu namanya roja khauf. Roja itu mengharap nikmatnya Allah, rahmatnya Allah. Khauf itu merasa dirinya belum bisa ngimbangi nikmat Allah dengan ketaatan.
Itu ada hadis, walladzi nafsi biyadih, walladzi demi zat nafsi yang bermula jiwaku itu biyadih, berada di dalam kekuasaannya. Dan mengartikan tangannya. Yang dimaksud tangan itu kekuasaan, bukan Allah itu bertangan. Kekuasaan yang diserupakan bagikan tangan. Tangan itu bisa apa aja, kekuasaan sama. Laulam tadnibu la dhahaballahu bikum. Seandainya kamu sekalian itu tidak melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan menghilangkan kamu sekalian. Seandainya umat ini enggak ada yang melakukan dosa, maka umatnya akan dihapus. Wala ja'a biqaumin yudnibuna, dan Allah akan mendatangkan kaum yang melakukan dosa. Fayastaghfiruna, lantas kaum itu beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, maka Allah mengampuni mereka. Jadi sengaja Allah itu membuat hamba itu ada yang berbuat dosa, maksudnya Allah biar beristighfar, lantas Allah ngampuni. Yang kedua, khoslatan laisa fawqahu masyai minal khair. Ada dua perkara yang di atasnya enggak ada yang mengungkuli dari kebaikannya. Apa? Husnudzani billah, baik sangka kepada Allah. Apa yang telah ditentukan oleh Allah dalam hidup kita ini, walaupun secara nafsu kita ini pahit, enggak enak, baik sangkalah kepada Allah. Inilah yang terbaik menurut Allah untuk saya. Wa husnudzani bi ibadillah, baik sangka kepada hamba Allah. Jangan sampai kita ini suudzon, buruk sangka. Kadang-kadang ada orang enggak ngapa-ngapain, hati kita sudah jelek aja sama orang itu. Itu namanya husnudzon. Kadang-kadang hanya baca di media massa aja kita udah jengkel sama orang itu, padahal itu belum tentu beritanya benar juga. Loh, hati yang senantiasa dihinggapi rasa kejengkelan, itu namanya husnudzon. Apalagi sekarang ini perang dunia maya, perang media itu kalau kita baca di Facebook di mana-mana itu fitnahnya bahaya macam-macam. Kadang-kadang orang begini foto aja ini diedit, dia seolah-olah ngomong kejahatan, padahal ya enggak. Makanya ya hati-hati, jangan seluruhnya percaya. Orang baik-baik dikumpulin sama perempuan ini katanya selingkuh, ya ada. Namanya dunia maya itu dunia khayalan, ya jangan langsung percaya. Tiba-tiba kita jengkel sama orang itu. Oh ternyata begitu ya. Kita belum tahu fakta yang sebenarnya sudah begitu, itu namanya suudzon. Suudzon itu ya dosa. Maka dikatakan dua perkara nggak ada yang mengguli kebaikannya. Satu, baik sangka kepada Allah. Yang kedua, baik sangka kepada hamba Allah. Walaupun orang itu melakukan begitu, kita baik sangka aja ya, kita nggak ada ruginya. Wa khaslatan laisa faqahu masyai min asyari. Ada dua pagerti yang di atasnya nggak ada yang mengungguli dari keburukannya. Apa? Suudzon billah, buruk sangka kepada Allah. Tiba-tiba dalam hatinya bergeming, alah nasib saya kok begini aja. Udah melarat, nyari tangan nggak dapat, ngelamar pekerjaan ditolak, pulang dipelototi istri, nasib Allah gimana ya? Allah gimana itu? Katanya seolah-olah udah terlantar hidupnya. Mestinya alhamdulillah, mungkin ini yang terbaik untukku ya Allah. Begitu ya, caranya gitu ya. Ketika kejadian itu alhamdulillah, inilah yang terbaik untukku menurutmu ya Allah. Setelah ini jangan sampai ada lagi ini ya Allah, saya berlindung dari kejadian ini. Begitu mestinya ya. Terus sholat sunnah itu. Utangnya banyak, nyari utangan nggak dapat, nyari kerjaan ditolak, pulang dipelototi istrinya. Nasib Allah itu gimana? Itu namanya suudzon. Artinya inilah yang terbaik menurut Allah untukku ya Allah. Memang saya di hari ini yang cocok ya lakukan saya begini. Itu loh. Saya nggak bisa membuat adegan cerita yang lain kecuali apa yang telah kau tentukan ya Allah. Setelah ini jadikanlah cerita hidup saya lebih baik. Maksudnya begitu ya. Allah kan sutradaranya.
Nah kita itu pemain panggung sandiwara di dunia ini. Bagaimana kalau kita nggak begitu ya tetap aja terjadi. Coba kalau kita nggak baik sangka kepada Allah, apakah ketika kita buruk sangka kepada Allah sesuatu itu akan hilang? Nggak terjadi. Udah terjadi tetap. Ya kalau paling bisanya kita mohon setelah ini ya Allah jadikanlah peran saya yang menurutmu adalah peran yang ada di dalam keridhaan-Mu. Wasudzani bi ibadillah, buruk sangka terhadap hamba-hamba Allah siapapun orangnya kita tetap buruk sangka. Kadang-kadang ada orang lewat itu kayaknya maling gitu. Padahal lewat kadang mau kebelet pengen pipis numpang. Hati kita maling itu kayak yang kemarin ini HP hilang. Itu hati itu kadang-kadang enggak selamat ya begitu ya. Oh itu mungkin mau kebelet pipis. Oh mungkin mau sholat di emperan musola mungkin. Kadang-kadang hati kita ini harus dibuntuti ini. Padahal belum tentu orang yang kita sangka itu kadang-kadang orang begitu. Ya memang ada. Ya saya tidak pernah baik sangka ada orang masuk ke talim saya itu ya kayak pakainya kayak orang alfa gitu. Saya pikir ya mau sholat, ya dia mau namanya ke talim ada orang duhur-duhur. Saya lihat lagi orangnya nggak ada, sandal saya hilang, sandal masih baru. Ya ada yang begitu itu. Tapi ya begitu itu ya diikhlasin aja. Tapi jangan sampai kejadian itu menjadikan kita buruk sangka kepada semua orang. Ya hati-hatinya tetap aja dikunci. Itu musola ini tetap dikunci. Kalau ada orang pengen sholat ya jangan ya di luar aja lah kalau bukan waktunya sholat ya karena menghindari yang kayak begitu itu nggak masalah. Karena kehati-hatian artinya bukan nggak boleh orang itu sholat. Karena sholatnya kan sudah keluar dari waktu jamaahnya, ya biar di luar aja sebagai kehati-hatian nggak masalah lah yang namanya Jakarta. Tapi nggak boleh setiap orang kita ini buruk sangka. Kadang-kadang belum tentu itu orang begitu maksudnya. Ya kita temui yang baik mau apa, ya begitu. Jangan langsung dibentak aja. Orangnya langsung dibentak aja, nggak tahu masalahnya. Ini namanya suudzon terhadap hamba Allah. Yang begitu itu ya dosa. Jadi jangan langsung dibentak, diinterogasi dulu, ditanyai mau apa Pak. Gitu. Saya mau sholat ya kalau sholat di luar aja karena ini sudah kayak waktunya jamaah. Di situ juga bisa. Enak kan bahasanya. Gak boleh, musholanya sudah tutup, jamaahnya sudah selesai. Jangan-jangan kamu temennya yang kemarin ya. Ada kejem banget. Jangan kejem-kejem lah, jangan galak-galak. Baik itu tandanya orang Islam. Orang mukmin itu tandanya banyak senyum, banyak menaburkan kebaikan. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sama muslim itu shadaqah. Sedekah duit enggak kuat ya sedekah senyumlah. Ya jangan terlalu galak, maksud saya jangan terlalu galak. Wallahu a'lam bishawab. Ya udah mungkin ini saja yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan dengan pengajian ini kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa mengharapkan rahmatnya Allah dan senantiasa timbul rasa takut terhadap besarnya nikmat Allah karena kita belum bisa membalasnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang diridhoi di dunia dan di akhirat bi barakatil Fatihah. Bismillah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sadatina sahabi sayyidina rasul ajmain hamdan yuwafini wa yukafi masida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bijudika wa fadlika wa karamika ihtasana biridhoka maghfiratika fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'al hayatana hayatan istiqamah wa ij'al mautana bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil imani wa tauhid wal islam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ahbabina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.